Di trimester 3 ini yang paling excited banget, kita udah bisa mempersiapkan peralatan baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marcelina Sinaga. Apa kabar guys? How's life? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga Allah lindungi selalu. Amin. Di video kali ini kita akan bahas tentang lagi-lagi kehamilan, karena kita lanjutin dari video sebelumnya, kita bahas tentang trimester 3. Nah, di trimester 3 ini bakalan bikin deg-degan banget karena bentar lagi tuh lahiran. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Masuk ke trimester 3 biasanya itu ada di week 28 sampai week 40 atau week 42. Nah, di trimester 3 ini kita udah nggak sesantai di trimester pertama atau trimester kedua. Karena perut yang semakin membesar, berarti movement kita tuh nggak seleluasa movement kita di trimester pertama dan trimester kedua. Nah, salah satu challenge-nya itu adalah ketika aku mau pakai kaos kaki atau gunting kuku kaki. Karena ketika kita mau reach kaki kita itu buat pakai kaos kaki atau gunting kuku kaki, itu tuh susah karena udah ada yang ngeganjel kan ya, perut kita tuh udah besar kayak gitu. Jadi biasanya tuh kita duduk, cari posisi yang nyaman dulu, terus kakinya nekuk ke samping, baru deh kita pakai kaos kaki atau gunting kuku kaki. Nah, bisa juga untuk para suami di luar sana harus siaga banget sama ibu-ibu hamil yang udah di trimester 3 ini. Karena mereka pasti butuh banget bantuan. Misalnya kayak pakai kaos kaki tadi, kalau misalnya tidak memungkinkan bisa minta bantuan suami juga. Alhamdulillah suami aku tuh siaga banget. Seperti yang aku udah share di video-video sebelumnya, ibu hamil itu kudu wajib untuk minum air mineral atau air putih tuh banyak-banyak. Kenapa? Supaya air ketubannya juga cukup gitu. Air ketuban ini tuh membantu pergerakan si baby. Apalagi udah di trimester 3 ini, biasanya baby itu movementnya itu akan semakin berkurang karena ruang geraknya dia juga semakin berkurang kan. Tapi kita tetap harus support dia untuk bergerak dengan cara minum air putih yang banyak. Dan juga dengan air ketuban yang cukup ini, si baby bisa bergerak dengan memposisikan kepalanya juga di bawah kayak gitu. Jadi kita bantu ikhtiar dengan minum air putih yang banyak. Di trimester 3 ini biasanya di atas minggu ke-33 posisi kepala bayi itu sudah ada di bawah. Kalau belum, no worry, kita masih ada waktu untuk mengubahnya. Kasih afirmasi positif terus ke babynya. Misalnya kayak, nak, yuk posisikan kepalanya di bawah ya, bunda bantu dengan cara yoga kayak gitu. Kalau misalnya masih posisi sungsang, kita bisa bantu dengan cara posisi sujud atau downward dog atau adho mukha svanasana. Juga kita bisa bantu juga dengan jalan kaki kayak gitu. Jadi bunda kalau udah di trimester 3 itu meskipun perutnya udah semakin besar, jangan malas banget untuk gerak. Kita harus tetap bergerak supaya babynya juga memposisikan dirinya lebih enak. Jadi posisi sujud, posisi downward dog atau adho mukha svanasana itu merupakan bagian dari yoga. Apa sih aku sebut-sebut yoga terus? Karena sebagai ikhtiar kita supaya lahiran smooth, lancar dan minim trauma, kita juga harus mempersiapkan kan guys. Nah, salah satunya itu dengan yoga. Selain juga kita harus makan, minum, dan pikiran yang sehat, kita juga harus terus bergerak. Yoga ini itu untuk melatih otot-otot di sekitar pinggang dan panggul itu untuk lebih lentur agar ketika kita lahiran itu lebih mudah dan lebih nyaman. Olahraga teratur yang kita lakukan setiap hari ini supaya stamina kita itu tetap terjaga teman-teman. Nah, dengan stamina kita tetap terjaga, biasanya nafas kita juga lebih terkontrol. Terus juga punggung kita juga nggak pegal-pegal banget lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita bener-bener in control meskipun kita ada di trimester 3 yang baby kita udah besar dan emang lagi nunggu kelahiran. Di atas week 35 kita udah bisa mulai untuk pijat perineum. Pijat perineum ini bisa kita lakukan sendiri atau bisa minta bantuan suami.
Nah, untuk pijat perineum itu sebenarnya apa sih? Si perineum ini tuh maksudnya apa sih? Perineum itu merupakan otot jaringan atau kulit yang ada di antara anus dan juga alat kelamin. Ini tuh penting banget untuk dilatih, dipijat supaya dia lebih lentur. Jadi ketika misalnya kita lahiran, apalagi lahiran anak pertama, kita bisa prevent robekan, atau kalaupun ada robekan itu nggak banyak-banyak banget. Oh iya, aku juga mau share juga nih Mam tentang berat badan bayi yang jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Ini tuh kejadian banget sama aku kayak gitu. Jadi jangan sampai bayi kita tuh lahir BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, biasanya itu batas minimum itu di 2,5 kilo. 2,5 kilogram. Jadi waktu itu aku tuh USG. Nah, dari dokternya itu udah bilang kalau misalnya ini kira-kira bayinya itu 2,8 kilogram. Itu kalau nggak salah 3 hari sebelum aku melahirkan deh. Jadi setelah itu aku ngerasakan oh aman, alhamdulillah gitu. Pokoknya harus bener-bener diiningin ya guys. Harus bener-bener ditanyain ke dokternya. Karena aku udah pede nih, oh ya udah segitu. Tapi ketika hari H pas lahiran ternyata berat Abang Hazik itu sekitar 3,7 kilogram. Nah, karena aku kecil jadi alhamdulillah banget bisa lahiran normal, minim trauma, dan dibantu sama bidan-bidan cantik, bidan-bidan yang telaten banget di Bidan Eri. Di trimester 3 ini yang paling excited banget, kita udah bisa mempersiapkan peralatan baby. Aku bakal share mengenai peralatan baby apa aja yang harus disiapkan di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini tuh kita nggak perlu kalap, nggak perlu beli yang mahal-mahal banget karena baby itu cepet banget tumbuh kembangnya gitu. Jadi aku bakalan share tentang apa aja yang harus dibeli berdasarkan pengalaman aku. Dan aku juga mau ngingetin di trimester 3 ini kita udah nggak boleh tidur telentang ya, karena perut ibu hamil yang udah terlalu besar, apalagi yang udah mau melahirkan, kalau misalnya tidur terlentang itu akan menghambat peredaran darah dan juga oksigen ke bayinya. Jadi diharapkan untuk tidur miring ke kanan atau miring ke kiri, itu senyamannya moms, tapi memang biasanya disarankan oleh dokter untuk miring ke arah kiri. Kira-kira sampai sini dulu ya sharingnya. Sebenarnya banyak banget yang aku mau sharing, tapi mengingat waktu kita sudahi sampai sini dulu. Jangan lupa untuk nonton video-video aku selanjutnya, karena selanjutnya juga aku akan bahas tentang mitos-mitos kehamilan, juga tentang peralatan baby newborn, dan juga peralatan apa aja yang disiapkan ketika kita mau ke rumah sakit atau lahiran di bidan. Makasih banget udah nonton videonya sampai sini. Sehat-sehat selalu. Kalau misalnya kamu pikir ini video bermanfaat, don't forget to share and also like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.